Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok EOSK akan membahas chapter 15 dengan pembahasan yaitu Control Unit Operation. 15.1 yaitu membahas tentang operasi mikro. Sebagiannya yaitu yang pertama the fetch cycle, yang kedua the indirect cycle, yang ketiga the interrupt cycle, yang keempat the execute cycle, dan yang kelima the instruction cycle. Operasi mikro yang pertama yaitu mengenai the fetch cycle. The fetch cycle yaitu program software untuk memindahkan file yang dikembangkan oleh Dartmouth College untuk Macintosh. Program ini menyediakan akses ke FTP yang bersifat user-friendly, mendapatkan instruksi dari main memory. Instruksi berikutnya diambil dari alamat memori yang telah tersimpan dalam instruksi mendaftar atau IR. Pada akhir operasi fetch, poin PC ke instruksi berikutnya yang akan dibaca pada siklus yang berikutnya. Kemudian yang kedua yaitu the indirect cycle. The indirect cycle atau yang dikenal sebagai siklus yang tidak langsung adalah eksekusi sebuah instruksi yang melibatkan sebuah operasi atau lebih di dalamnya memori, yang masing-masing operasi memerlukan akses memori. Pengambilan alamat-alamat tak langsung dapat dianggap sebagai sebuah subsiklus instruksi atau lebih. Operasi mikro, the interrupt cycle, merupakan suatu permintaan khusus kepada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Dilakukanlah tes untuk menentukan apakah ada gangguan yang terjadi. Jika terjadi, maka dijalankanlah siklus interupsi. Sifat siklus interupsi yang sederhana dan bervariasi dari satu mesin ke mesin lainnya. Berikut ini merupakan contoh siklus interupsi pada operasi mikro. T1 adalah isi PC ditransfer ke MBR. T2 menyimpan alamat pada MAR, kemudian PC dimuat dengan alamat routine address. T3 adalah MBR dimuat pada memori, atau MBR disimpan di memori. Perlu diketahui, PC atau program counter adalah menyimpan alamat instruksi yang akan diakses. MBR, Memory Buffer Register, merupakan terkoneksi dengan bus data dan menyimpan data untuk ditulis atau menyimpan data terakhir yang dibaca. MAR, Memory Address Register, merupakan terkoneksinya dengan bus alamat dan melakukan spesifikasi alamat untuk operasi baca dan tulis. IR atau Instruction Register menyimpan alamat instruksi terakhir yang diakses. IR Instruksi Register menyimpan alamat instruksi terakhir yang diakses. Operasi mikro, the execute cycle, merupakan melakukan siklus pengambilan tidak langsung dan interupsi selanjutnya melakukan siklus eksekusi di mana pada siklus ini masing-masing melibatkan mikro urutan kecil operasi mikro. Pada siklus eksekusi ini tergantung pada perintah eksekusinya. Untuk contoh operasi mikro pada siklus eksekusi terbagi menjadi beberapa eksekusi instruksi yaitu sebagai berikut. 1. Penambahan add. Add rs1 x adalah tambahkan isi lokasi x ke R1 dan simpan hasilnya pada R1. Untuk operasi mikronya, T1 adalah bagian alamat IR dimuat ke dalam MAR. T2, kemudian bagian memori dimuat ke MBR. Dan yang terakhir, R1 ditambah MBR dimuat ke dalam R1.
Lalu yang kedua, ISZ. Isi lokasi X ditambah dengan 1. Apabila hasilnya sama dengan 0, maka instruksi berikutnya dilompati. Untuk operasi mikronya, T1 adalah bagian alamat IR memuat ke dalam MAR. T2 adalah bagian memori memuat di MBR. T3 adalah MBR ditambah 1 dimuat ke dalam IR. T4 adalah MBR dimuat ke dalam memori. Jika MBR sama dengan 0, maka PC ditambah 1. Untuk ISZX, ini merupakan tindakan bersyarat, di mana PC bertambah jika diuji, dan tindakan ini dapat diimplementasikan sebagai satu operasi mikro. Operasi mikro ini dapat dilakukan selama unit waktu yang sama di mana nilai yang diperbarui dalam MBR disimpan kembali ke memori. Yang ketiga, BSA-X merupakan alamat instruksi yang berada setelah instruksi BSA disimpan di lokasi X dan eksekusi dilanjutkan pada lokasi X tambah 1. Alamat yang disimpan akan digunakan kemudian untuk keperluan return. Untuk operasi mikronya, T1 adalah pada bagian alamat IR dimuat ke dalam MAR, dan juga pada PC dimuat ke dalam MBR. T2 adalah bagian alamat IR memuat ke dalam PC, kemudian pada bagian MBR dimuat ke dalam memori. Yang T3 yang terakhir, kemudian PC ditambah 1 dimuat ke dalam PC. Nah, pada BSA-X, alamat di PC pada awal instruksi adalah alamat instruksi berikutnya secara berurutan. Ini disimpan di alamat yang ditentukan dalam IR. Alamat terakhir juga ditambahkan untuk memberikan alamat instruksi untuk siklus instruksi berikutnya. Lalu yang terakhir untuk operasi mikro, the instruction cycle, merupakan pada setiap fase dari siklus instruksi dapat didekomposisi menjadi suatu urutan operasi mikroelementer, dan dalam siklus instruksi terdapat dengan yang namanya instruction cycle code atau kode siklus instruksi ICC. Untuk itu, siklus instruksi sangat bergantung pada 4 siklus yang telah dibahas. Tanpa ada salah satunya siklus ini, kemungkinan besar tidak akan bisa berjalan. Oke, kita akan lanjut ke materi 15.2 yaitu kontrol prosesor. Di dalam kontrol prosesor ada 4 materi yaitu persyaratan fungsional, sinyal kontrol, contoh sinyal kontrol, dan organisasi prosesor internal. Mari kita masuk ke persyaratan fungsional. Persyaratan fungsional untuk unit control adalah fungsi-fungsi yang harus dilakukan unit control. Definisi persyaratan fungsional ini adalah dasar untuk desain dan implementasi unit control. Ada 3 langkah mengarah ke karakterisasi unit control, yaitu yang pertama, tentukan elemen dasar prosesor. Lalu yang kedua, jelaskan operasi mikro yang dilakukan prosesor. Yang ketiga, tentukan fungsi yang harus dilakukan unit control untuk menyebabkan operasi mikro yang akan dilakukan. Lalu, ada 5 elemen fungsional dasar prosesor, yaitu seperti ALU, register, jalur data internal, jalur data eksternal, unit control. ALU yaitu esensi fungsional komputer. Lalu register yaitu untuk menyimpan data internal ke prosesor. Beberapa register berisi informasi status yang diperlukan untuk mengelola urutan instruksi.
Lalu register yang lainnya untuk menyimpan data yang masuk atau berasal dari modul ALU, memori, dan I/O. Lalu ada jalur data internal, yaitu untuk memindahkan data dari antara register ke ALU. Lalu ada jalur data eksternal, yaitu menghubungkan register ke modul memori dan I/O, sharing melalui bus system. Dan selanjutnya yaitu unit control, yaitu menyebabkan operasi terjadi di dalam prosesor. Eksekusi suatu program terdiri dari operasi yang melibatkan elemen-elemen prosesor ini. Semua operasi mikro termasuk dalam salah satu kategori berikut. Yang pertama adalah transfer data dari satu register ke register lainnya. Yang kedua, transfer data dari register ke antarmuka eksternal, misalnya bus system. Lalu, yang ketiga adalah transfer data dari antarmuka eksternal ke register, yaitu kebalikan dari yang transfer data yang kedua. Lalu yang keempat adalah lakukan operasi aritmatika atau logika menggunakan register untuk input dan output. Semua operasi mikro yang diperlukan untuk melakukan satu siklus instruksi, termasuk semua operasi mikro untuk melaksanakan setiap instruksi dalam set instruksi. Ada dua unit kontrol untuk melakukan dua tugas dasar, yaitu pengurutan dan eksekusi. Pengurutan yaitu unit kontrol menyebabkan prosesor melakukan serangkaian operasi mikro dalam urutan yang tepat, berdasarkan pada program yang sedang dijalankan. Lalu, eksekusi yaitu unit kontrol menyebabkan setiap operasi mikro dilakukan. Agar unit kontrol menjalankan fungsinya, unit harus memiliki input yang memungkinkan menentukan status sistem dan output yang memungkinkannya mengontrol perilaku sistem. Ini adalah spesifikasi eksternal dari unit kontrol. Model umum dari unit kontrol yang menunjukkan semua input dan outputnya, seperti gambar berikut. Ya, di sini ada instruction register atau daftar instruksi. Mode opcode dan pengalamatan dari instruksi saat ini digunakan untuk menonton operasi mikro mana yang harus dilakukan selama siklus eksekusi. Lalu di sini ada flags atau bendera, yaitu flags ini diperlukan oleh unit control untuk menentukan status prosesor dan hasil operasi ALU sebelumnya. Misalnya untuk instruksi increment and skip if zero, yaitu atau disingkat ISZ. Unit control akan menambah PC jika bendera 0 diatur. Lalu di sini ada sinyal kontrol dari bus. Sinyal kontrol dari bus control atau kontrol sinyal from control bus, yaitu bagian bus control dari bus system memberikan sinyal ke unit control. Lalu ada outputnya seperti kontrol signal within CPU atau kontrol sinyal di dalam prosesor. Ada dua jenis kontrol sinyal di dalam prosesor, yaitu yang menyebabkan data dipindahkan dari satu register ke register lainnya. Lalu yang kedua yang mengaktifkan fungsi ALU tertentu. Lalu output yang kedua adalah control signal to control bus atau biasa disebut kontrol signal untuk mengendalikan bus. Di dalam kontrol signal to control bus ada dua jenis, yaitu sinyal kontrol ke memori dan sinyal kontrol ke modul I/O. Ada tiga jenis sinyal kontrol digunakan, yaitu yang mengaktifkan fungsi ALU, yang mengaktifkan jalur data, dan yang merupakan sinyal pada bus sistem eksternal atau antarmuka ke eksternal lainnya. Semua sinyal ini pada akhirnya diterapkan secara langsung sebagai input biner ke gerbang logika individu.
Langkah untuk melihat cara unit control mempertahankan kontrolnya yaitu mentransfer isi PC ke MAR. Unit control melakukan ini dengan mengaktifkan sinyal kontrol yang membuka gerbang antara bit PC dan bit dari MAR. Yang kedua langkahnya yaitu membaca kata dari memori ke MBR dan menambah PC. Unit control melakukan ini dengan mengirimkan sinyal kontrol berikut secara bersamaan. Pertama, sinyal kontrol yang membuka gerbang memungkinkan konten MAR ke bus alamat. Yang kedua, memori membaca sinyal kontrol pada bus kontrol. Yang ketiga, sinyal kontrol yang membuka gerbang memungkinkan isi bus data disimpan di MBR. Yang keempat, kontrol sinyal ke logika yang menambahkan satu ke isi PC dan menyimpan hasilnya kembali ke PC. Setelah ini, unit kontrol mengirimkan sinyal kontrol yang membuka gerbang antara MBR dan IR. Ini melengkapi siklus pengambilan kecuali untuk satu hal, yaitu unit kontrol harus memutuskan apakah akan melakukan siklus tidak langsung atau siklus eksekusi berikutnya. Untuk memutuskan ini, ia memeriksa IR untuk melihat apakah referensi memori tidak langsung dibuat. Siklus tidak langsung dan interupsi bekerja sama untuk siklus eksekusi. Unit control dimulai dengan memeriksa opcode dan atas dasar itu memutuskan urutan operasi mikro yang akan dijalankan untuk siklus eksekusi. Kontrol prosesor. Contoh sinyal kontrol. Gambar di samping merupakan contoh fungsi dari unit kontrol. Prosesor sederhana dengan satu akumulator. Jalur kontrol sinyal yang berasal dari unit kontrol tersembunyi. Sinyal kontrol eksekusional diberi label C dan ditandai dengan lingkaran. Unit kontrol menerima input dari clock, register instruksi, dan bendera. Dengan setiap siklus clock, unit kontrol membaca semua inputnya dan memancarkan satu set sinyal kontrol. Sinyal kontrol termasuk ke 3 tujuan terpisah, yaitu jalur data, ALU, dan sistem bus. Unit kontrol harus memelihara pengetahuan tentang di mana ia berada dalam siklus instruksi. Dengan menggunakan pengetahuan ini, dan dengan membaca semua inputnya, unit kontrol memancarkan serangkaian sinyal kontrol yang menyebabkan operasi mikro terjadi. Ini semua menggunakan pulse clock untuk menentukan waktu urutan peristiwa, memungkinkan waktu antara peristiwa untuk terjadinya tingkat sinyal stabil. Selanjutnya, organisasi prosesor internal. Menggunakan bus prosesor internal dapat disusun ulang seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Satu bus internal menghubungkan ALU dan semua register prosesor. Gerbang dan sinyal kontrol disediakan untuk perpindahan data dari bus ke setiap register. Sinyal kontrol tambahan mengontrol transfer data dari sistem bus eksternal dan pengoperasian ALU. Dua register baru berlabel Y dan Z telah ditambahkan ke organisasi. Ini diperlukan untuk operasi ALU yang tepat. Ketika operasi melibatkan dua operator dilakukan, satu dapat diperoleh dari bus internal, tetapi yang lainnya harus diperoleh dari sumber lain. Register Y menyediakan penyimpanan sementara untuk input lainnya. ALU adalah sirkuit kombinatorial tanpa penyimpanan internal. Jadi, ketika sinyal kontrol mengaktifkan fungsi ALU, input ke ALU transformasikan ke output. Register Z menyediakan penyimpanan output sementara. Penggunaan jalur data umum menyederhanakan tata letak, interkoneksi, dan kontrol prosesor. Alasan praktis lain untuk menggunakan bus internal adalah untuk menghemat ruang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasbi Abrar akan menjelaskan tentang Intel 8085. Yang sebelah kiri merupakan blok diagram dari bagian dalam Intel 8085 ini. Intel 8085 adalah mikroprosesor, suatu komponen yang terbentuk dari chip IC
yang terdiri dari beberapa rangkaian yaitu ALU, Arithmetic Logic Unit, CU, Control Unit, dan Register. Mikroprosesor juga disebut sebagai CPU dan merupakan komponen yang sangat penting di dalam sistem komputer sebagai pusat untuk memproses data di dalam sistem komputer. Nah, kemudian ini adalah bentuk dari Intel 8085. Nah, kemudian ini ada beberapa bagian yang penting dari Intel 8085, yaitu ALU. Adalah alat yang melakukan pelaksanaan dasar seperti pelaksanaan aritmatika, yaitu misalnya tambahan, pengurangan, atau sebagainya. Kemudian pelaksanaan logis dan pelaksanaan perbandingan. Pelaksanaan perbandingan ini misalnya membandingkan isi sebagian data slot untuk kesetaraan pada unit yang akan dikerjakan pada program yang nyata. Kemudian kontrol unit merupakan suatu alat pengontrol yang berada dalam komputer yang memberitahukan unit masukan mengenai jenis data, waktu pemasukan, dan tempat penyampaian di dalam primary storage. Kemudian memory unit. Memory unit merupakan bagian dari prosesor yang menyimpan alamat-alamat register data yang diolah oleh ALU dan CU. Nah, kemudian ini ada diagram pin dengan 40 pin dari Intel 8085 ini. Ya, Intel ini dibuat dalam bentuk kemasan DIP atau dual inline packet dengan 40 pin, di mana bentuk fisik digambarkan seperti gambar yang sebelah ini. Beberapa istilah yang berhubungan dengan konfigurasi penyemat ini adalah satu, aktif rendah dan aktif tinggi, yaitu pada RD read atau write yang di sebelah kanan. Kemudian aktif rendah aktif ini suatu penyemat. Untuk menyikapi penyemat ini diperlukan logika sebesar 0 dan sebaliknya. Jika yang diperlukan ada logika 1, maka penyemat ini disebut aktif tinggi. Aktif rendah ditandai dengan garis strip di atasnya. Kemudian input. Input ini berada pada hold atau masukan. Suatu penyemat disebut sebagai input bila penyemat ini hanya berfungsi untuk menyalurkan data ke dalam CPU. Kemudian output atau HLDA disebut sebagai output bila penyemat berfungsi hanya untuk mengeluarkan data keluar dari CPU. Kemudian ada input atau output berada pada AD0 sampai dengan AD7, di mana output atau input ini bila penyemat tersebut berfungsi menyalurkan data dan dari dalam CPU. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Luki Al-Azhar, NIM D10411911044. Di sini saya akan menjelaskan materi implementasi bawaan yang memuat antara lain input unit control dan logika unit control. Dalam implementasi bawaan, unit control pada dasarnya adalah rangkaian keadaan mesin. Input sinyal logika akan diubah menjadi output sinyal logika yang merupakan sinyal kontrol. Pada input unit control, fungsi ini dikerjakan oleh sebuah decoder, yaitu penerjemah sandi. Cara kerjanya, decoder akan menerima input yang disandikan, lalu mengubahnya menjadi output tunggal. Secara umum, decoder memiliki N input biner dan output biner 2N. Masing-masing 2N pola input yang berbeda akan mengaktifkan satu output unik. Dapat kita lihat pada tabel 15.3, decoder tersebut menerima 4 buah input, sehingga menghasilkan 16 buah output. Selain itu, perlu kita ketahui, decoder pada unit control biasanya harus lebih kompleks. Hal ini bertujuan untuk memperhitungkan opcode, yaitu kode operasi, kode panjang variabel. Setelah diberi input sinyal logika, tampilan diagram unit control akan jadi seperti ini. Pada logika unit control, mari kita perhatikan sinyal kontrol tunggal C5.
Sinyal ini menyebabkan data dibaca dari bus data eksternal ke MBR. Sinyal ini digunakan 2 kali pada siklus, yaitu pada siklus ambil dan siklus tidak langsung, sehingga menghasilkan 2 sinyal kontrol baru yang kita definisikan sebagai P dan Q yang memiliki penafsiran berikut. PQ00 siklus ambil, PQ01 siklus tidak langsung, PQ10 siklus eksekusi, PQ11 siklus interupsi. Kemudian ekspresi boolean mendefinisikan C5 sebagai P kali Q kali T2 tambah P kali Q kali T2. Artinya, sinyal kontrol C5 akan ditegaskan selama unit kedua dari proses kedua siklus ambil dan siklus tidak langsung. Setelah dilakukan peninjauan lebih lanjut, ternyata ungkapan definisi C5 sebelumnya tidak lengkap. Hal ini dikarenakan sinyal C5 juga diperlukan selama siklus eksekusi. Untuk contoh sederhana, mari kita asumsikan bahwa hanya ada 3 instruksi yang dibaca dari memori, yaitu LDA, ADD, dan AND. Sehingga definisi C5 sebelumnya mendapatkan penambahan, yaitu P kali Q kali LDA tambah ADD tambah AND kali T2. Proses yang sama ini dapat diulang untuk setiap sinyal kontrol yang dihasilkan oleh prosesor. Hasilnya adalah seperangkat persamaan boolean yang menentukan perilaku dari unit kontrol dan prosesor. Seperti yang telah disebutkan, pada akhir setiap subsiklus, unit kontrol mengeluarkan sinyal yang menyebabkan generator penghitung waktu menginisialisasi ulang dan mengeluarkan sinyal kontrol T1. Selain itu, unit kontrol juga harus menetapkan nilai P dan Q yang sesuai untuk menentukan subsiklus apa yang akan dilakukan berikutnya. Baik, hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kelompok E. Terima kasih.